Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Raya di mana saja berada, anu caket nanu tebihna, semoga kita selalu ada dalam naungan maghfirah ridha rahmat Allah, sehat walafiat, diberi rezeki yang berlimpah, umur panjang dan tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channelnya Kang Cecep Mandala dengan cara like, komen, subscribe. Semoga apa yang dipertontonkan jadi tuntunan sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan dalam langkah, menambah kekurangan dalam langkah, mengistiqomahkan langkah yang diridhoi Allah sehingga kita berharap semua husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini, Kang Cecep ya hujan-hujan ya sore-sore ya. Sumbingan tamu ya Kang Rian di Panggeureunnan. Mungkin tujuan anak kali sumping selain silaturahminya Kangnya mungkin ada maksud tertentu mungkin, tapi sedikit mungkin baraya perlu tahu. Ini sebetulnya kemarin tidak dikonfirmasi ya Kang, waktu itu kalau tidak salah malam Jumat ya, 1 minggu ke belakang ya Kang Cecep dijemput sekitar setengah 10 ya malam, bahkan sampai subuh lah kalau nggak salah, sampai subuh ya sampai ke sini. Jadi ceritanya waktu itu yang terakhir ya Kang ya, yang terakhir ini yang bersangkutan dengan mungkin saat disebut ujian apa ke bojoknya Kang Rian, kalau menurut Sunama berarti bojo istri mungkin, ke bojoknya Kang Rian yang sebelumnya juga pernah mengalami penyakit yang aneh ya Kang ya, aneh. Soalnya yang terakhir ketika malam Jumat waktu itu dia tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan, atau kalau menurut medis mah stroke ringan itu kan, padahal stroke mah tidak ada yang ringan sebetulnya, berat sebetulnya. Tapi alhamdulillah biidznillah ketika malam Jumat jam 10 ke sana sampai sekarang ya dia alhamdulillah bisa berjalan kembali sehat walafiat, semoga seperti itu. Terus yang anehnya Kang, mungkin nanti Kang Rian bisa bercerita sebelumnya sih, sebelum itu bahkan sekarang juga mungkin yang aneh sekarang justru ketika mimpi dia merasakan setelah bangun dari mimpi tersebut ya Kang ya, aneh. Mimpi dicekek pas udang ya, jadi terasa sakitnya di leher kan, itu di luar apa, di luar nalar juga itu, mungkin itu pada intinya kuasanya Allah kan sebetulnya. Mungkin akan bisa bercerita Kang, jadi sebelum Kang Cecep waktu itu, sebelum dia tidak bisa berjalan, tiba-tiba tangannya tiba bisa bergerak, jadi sebenarnya kan dia sakit ya sebetulnya ya, mungkin bisa bercerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya istri sakit itu dari pas lahiran ya, pas lahiran anak kedua ya, anak ketiga ya. Kata medis sih banyak cerita, ada yang tipes, awalnya tipes, terus lambung, terus dicerita ya banyak ke obat-obat kampung juga, obat-obat kampung ya ada juga yang bilang ya apa ya, fitnah-fitnah gitu. Jadi mengarah ya ke penyakit tersebut, bahwa penyakitnya kiriman lah dari si anu lah, dari si anu lah gitu kan. Yang aneh yang sebelum tidak bisa berjalan, itu kan lambung menurut medis ya, menurut dokter. Terus malam Jumat juga, jadi 2 minggu sebelum ke Kang Cecep, yang sebelum tidak bisa jalan itu ya. Itu pertamanya pingsan, lama pingsannya, pas bangun langsung dia kesurupan. Kata yang nyurup itu bilangnya ular. Siluman ular ya katanya, ngakunya si uka-uka itu ya. Terus dia ini katanya doli, katanya ada yang doli. Saya sengaja nanya, ini lambung betul, ini bukan, katanya gitu. Kata siluman ular itu, uka-uka mungkin. Iya.
Tapi anehnya pas disembuhin sama dia, ini disembuhin gitu kan, diobatin kiriman ya kiriman katanya apa kain putih katanya sediain gitu. Kain putih Ya. ambil Diambil terus sama dia dimentahin. Pas sadar tahu sudah ya singkat cerita dia keluar, istri saya tidak ingat. Pas bangun lagi sudah tidak terasa. ya, betul ya, Iya betul. Ya. Jadi itu apa betul apa prasangka salah apa jadi fitnah itu jadi tambah kuat gitu. Jadi apa ini kiriman, apa ini betul ya. Jadi Iya. timbullah kekacauan dalam pikiran misalnya Iya. itu. Terus berjalannya waktu ketemu sama ingat sama Kang Tete waktu itu ngimbak dulu. Tapi mungkin minggu kemarin ketemunya pas waktu itu sakit yang tiba-tiba tidak bisa berjalan ya. Sana jemput Itu kan waktunya pas tidak bisa berjalan itu dari asar, dari maghrib. dari maghrib. Kalau terasanya asar berat, badan berat gitu kan. Pas maghrib dia pingsan. Pas bangun dia tidak bisa jalan. Terus tapi sudah sadar. Dan tapi Sadar, dia tidak tapi bisa. jadi tidak bisa berjalan. Ya waktu itu waktu Kang Recep 9:30 dijemput itu Iya, ya. dijemput. Kan ya itulah di antara mungkin kejadian atau kronologis yang mungkin si Kang Rian juga baru sekarang menyaksikan, walaupun dia tidak merasakan tapi dia meyakini juga bahwa Iya. gaib itu Ada. ya ada lah, tapi kita jangan terlalu percaya terhadap gaib Bang ya. Iya. Dan jelas gaib itu ada. Soalnya yang takutnya itu perfitnahan yang ujung-ujungnya menunjuk atau mengarah bahwa penyakitnya kiriman atau santet dari seseorang lah gitu. Emang sihir ada, cuman ini masalah gaib yang susah untuk membuktikan. Iya. Yang penting kita mau berdoalah kepada Allah asal sehat, semoga sehat walafiat. Termasuk sekarang nanti mungkin Baraya bisa melihat kondisi wajah si Akang, ya alhamdulillah sekarang bisa berjalan. Cuman semalam tiba-tiba si Akang ngebel, si Akang Rian. Malam-malam sekitar pukul 12 lebih kayaknya. 12. Ya, soalnya Kang Decep semalam baru pulang silaturahmi dari Ciberi sebetulnya. Hujan juga, bahkan ya sekarang juga di luar hujan sambil mau berangkat, ini Baraya mau berangkat ke rumahnya Kang Rian. Nanti mungkin di sana bisa pembuktian. Alhamdulillah istri Kang Rian sekarang ya alhamdulillah sehat walafiat. Cuman semalam ada kejadian aneh juga menurut Kang Rian ya Kang. Jadi cerita semalam gimana sehingga mimpi jadi kenyataan, ini lebih aneh, ini mimpi jadi kenyataan gitu. Semalam kalau cerita semalam istri saya itu katanya pas setengah 12 dia itu kayak nendang-nendang ke tubuh. Saya bangun, beliau juga langsung bangun gitu kan. Saya kan itu gak dinyalain lampu, saya nyalain, kata beliau nyalain gitu, dinyalain. Pas dinyalain takut gitu, meluk kepada saya. Takut apa? Mimpi katanya, mimpi itu di dalam mimpi itu bersama anak saya yang paling besar. Anak saya mulanya dicekik Ya dalam mimpian itu. Tapi katanya ada yang berbisik harus baca apa gitu katanya, tapi bacaannya gak hafal pas saya. Ya. Langsung lepas, sesudah lepas itu di dalam mimpian sudah lepas ke anak saya, lalu nyekik istri saya gitu. Jadi pas itu terasanya wah berat sekali itu. Jadi yang di dalam mimpian itu kalau disebutnya apa ya, uka-uka Ya, wujudnya seperti kuntilanak apa? Nah, iya katanya seperti kuntilanak besar, terus matanya hitam. Kalau kita mah takutnya melihat orang, amit-amit lah amit sama bayi kita mah. ya. Malu lah bertemunya juga, isin lah bertemunya juga itu mah. Jangan sampai lah. Pas yang anehnya pas bangun dia sadar kan nyeritain, tapi di lehernya terasa sakit gitu. Itu yang aneh. Yang aneh masih, jadi cekikannya biasanya kan mimpi kalau itu tidak terasa, ya udah gitu kan, tidak terasa. Yang aneh terasa sakit. Setelah itu dia pingsan terus. Saya kok ngebel ke Akang gitu kan.
disuruh baca bisa ayat kursi ya. Iya, ayat kursi, terus diminumin, dia sadar lagi gitu kan. Diusapin kepada itu yang sakit. Ya, ya. Alhamdulillah. Cuman sekarang masih ada mungkin bekas kan, Iya. bekas cekikan dalam mimpi, tapi ternyata pas nyata ini terasa gitu kan. Iya, terasa. Ya mungkin itu tujuan sekarang ke sini Kang Rian ingin apa yang takutnya terjadi ini yang lebih, kalau menurut Kang Jeb ini lebih parah, soalnya kalau urusan gaib itu kan urusan ruh ya Kang ya. Iya. Urusan itu min amri Rabbi lah, Allah yang maha tahu urusan ruh gitu. Hanya ketika dalam keadaan tidur kan kita jasad melihatnya jasad. Iya. Berarti dalam tidur di alam mimpi gitu. Jadi dalam mimpi yang takutnya dia bertemu dengan ya dipertemukan dengan tadilah wujud kuntilanak yang ganggu, ternyata pas bangun dia merasakan kesakitan yang dirasakan dalam impian tersebut ya Kang ya. Yang takutnya makanya sekarang mungkin Kang Cecep semoga saja ini sambil nunggu hujannya reda ya Kang ya. Sekarang akan berangkat ke rumahnya Kang Rian, nanti juga bisa disaksikan. Alhamdulillah kalau secara fisik sekarang sehat lah, cuman yang takutnya ini masalah impian jadi kenyataan ini yang takutnya. Kalau mengimpi di sana ada yang ngasih duit mah 2 karung, pas ingat ya duit ada di itu akan di kamar ya. Alhamdulillah kalau mimpi bertemu dengan si uka-uka tadi pas nggak ganggu, pas bangun terasa lah. Nah seperti itu yang takutnya. Makanya jadi mimpi itu takutnya menghantui istri saya. Soalnya kan udah 2 kali mimpinya. Nyata gitu kan. Sebelumnya pernah juga ada ulat di rumah gitu kan, besar-besar. Beliau dimatiin sama beliau semuanya gitu kan. Terus jadi ada takut mengganggu ya pikirannya, sehingga yang sekarang sehat yang gitu takutnya jadi sakit menurut medis lah gitu. Iya, gitu. Makanya mungkin Baraya sekali lagi sambil ini, kenapa ini mungkin ini kejadian nyata, kisah nyata, bahkan ini juga ada kelanjutan pembuktian, cuman yang kemarin kita dikontenkan berhubung mungkin waktunya malam itu tidak di luar prediksi itu. Mungkin sekarang bahkan sebelum melangkah ke tempat rumahnya Kang Rian, Kang Cecep minta doa dari semua, bahkan khusus buat istrinya Kang, semoga sehat walafiat. Bahkan Baraya di mana saja berada ucapkan untuk semua sehat-sehat, bahkan untuk lebih mempersehat diri Kang, jangan lupa selalu ingat kepada Allah dengan sholat, baca Al-Quran, sholawat gitu kan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil lah, perbanyak itu insya Allah sehat gitu kan ya. Intinya semoga kita saling mendoakan Kang, termasuk Kang Cep juga sama, jangan licik Kang Rian, Kang juga perlu doa dari Kang Rian juga, semoga Kang Cep keluarga selalu ada dalam naungan maghfirah di rumah, sehat walafiat semua, intinya seperti itu. Kenapa ini dikontenkan, semoga ini jadi hikmah ke semua Kang ya, bahwa gaib itu hal sesuatu yang susah dijelaskan, susah, tidak kelihatan, tidak terasa, tidak teraba, tapi terasa gitu kan. Nah, maka yang tidak terlihat, tidak bisa diraba, tapi terasa gitu. Mungkin biidzillah mungkin wujud mencekono kawanan, tapi bisa saja wujud-wujud makhluk yang dikatakan gaib menjelma, tapi kadang-kadang ya bisa si uka-uka lah, rupa-rupa meruncuk yang rupa-rupa warnanya lah itu mah, balonku ada 5 bisa seperti itu. Nah, untuk ini mungkin semoga jadi hikmah. Intinya kita harus percayalah bahwa gaib itu ada, tapi jangan terlalu percaya terhadap omongan-omongan yang disampaikan yang juga yang akhirnya yang takutnya memperpecah belah gitu, memperpecah persatuan dan kesatuan. Mungkin nanti bisa dilanjut ketika Kang Cecep sampai di rumahnya kan, bahkan bisa dilihat, bahkan mungkin bisa langsung ngobrol dengan istri Kang Rian lebih jelasnya. Cukup dulu sekian mungkin Baraya, nanti dilanjut lah.